Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noah Rafindo. Saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu adil. Adil, menetapkan putusan bukanlah untuk menghukum yang bersalah, tetapi untuk memberikan efek mendidik agar setiap orang terpanggil mematuhinya. A. Memahami arti adil. Istilah adil secara singkat sering diartikan sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adil diartikan sebagai perlakuan. Yang pertama, tidak berat sebelah, tidak memihak. Yang kedua, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, dan sepatutnya atau tidak semena-mena. Dengan demikian, persoalan adil akan selalu berkaitan dengan penerapan aturan, tata tertib atau norma-norma kehidupan yang menyangkut hak, kesempatan, dan tanggung jawab seseorang. Namun, menegakkan keadilan tidaklah semua tugas hakim, tetapi setiap orang termasuk siswa dituntut berbuat adil, baik dalam kapasitas mengawal aturan maupun sebagai orang yang dikenal aturan tersebut. Lawan dari adil adalah berat sebelah, pilih kasih, licik, curang, menyalahkan yang benar, dan membenarkan yang salah. Perlakuan yang tidak setimpal melebih-lebihkan atau mengurangi hak dan tanggung jawab. Mau menang sendiri, zalim, atau aniaya terhadap orang lain. Siswa yang disebut berlaku adil adalah siswa yang siap melakukan atau menerima perlakuan yang sama terhadap dirinya dan orang lain, tanpa mengurangi atau melebihkan, baik menyangkut hak, peluang, tanggung jawab maupun hukuman. Keadilan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat manusia. Keadilan selalu berkaitan dengan aturan hukum, guna menciptakan ketertiban masyarakat, agar hukum dipatuhi oleh semua masyarakat. Peraturan hukum harus menyentuh rasa keadilan masyarakat itu sendiri, baik menyangkut kandungan, isi, atau materinya maupun dalam pelaksanaannya. Dari sudut isinya, aturan disebut adil bila bersifat wajar dan bisa diterapkan. Wajar maksudnya bahwa aturan itu menyuruh orang melakukan perbuatan baik dan melarang orang melakukan perbuatan yang merugikan dirinya atau orang lain. Bisa diterapkan berarti aturan serta sanksi dikenakan kemungkinan diterapkan kepada orang-orang yang melanggarnya. Dalam berbagai bidang kehidupan, kita akan sering dihadapkan dengan persoalan keadilan ini. Mungkin saja, orang yang akan merasakan suatu putusan itu adil dan orang lain menilainya tidak adil. Untuk menetapkan sesuatu itu adil atau tidak, Aristoteles membedakan adanya dua macam bentuk keadilan, yaitu keadilan kumulatif dan keadilan distributif. Yang pertama, keadilan kumutatif. Keadilan kumutatif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah yang sama, banyaknya, dengan tidak membedakan sifat-sifat khusus yang bersangkutan, atau disebut sama rata. Misalnya, setiap siswa diberi satu kursi dan satu meja belajar, tanpa membedakan status kedudukan, latar belakang keluarganya, atau prestasinya. Yang kedua, keadilan distributif. Keadilan distributif adalah keadilan yang diberikan kepada setiap orang menurut jasa, kedudukan, peran, dan modalnya. Seseorang akan berbeda haknya termasuk juga tanggung jawabnya bila sifat-sifat khususnya berbeda. Misalkan, uang jajan bagi siswa SMA lebih besar dari adiknya yang duduk di bangku SD. Dalam penerapan kedua jenis keadilan tersebut, sama baiknya keadilan kumulatif sangat tepat diberlakukan dalam hal jatah, meja, dan kursi bagi siswa, dan keadilan distributif juga dapat diterapkan dalam uang jajan. Bila kita tukar pasangan, akan menjadi tidak tepat atau tidak memenuhi rasa keadilan. Keadilan adalah bagian terpenting dalam kehidupan masyarakat manusia. Menciptakan keadilan bukanlah semata-mata tugas hakim atau pemerintah. Setiap orang dituntut berbuat adil, karena keadilan tidak saja menyangkut menghukum, tetapi juga meliputi penerimaan atas sanksinya. Artinya, persoalan keadilan memungkinkan kita menjadi orang yang memutuskan atau menjadi orang yang menerima keputusan. Bila mana memutuskan perkara, hendaknya tidak menambah atau menguranginya. Tiba di perut dikempiskan, tiba di mata tidak dipicingkan. Patah ini berarti bahwa bila kita menghukum keluarga, kelompok, atau teman, hukumannya tidak dikurangi atau tidak diringankan. Begitu juga dalam pembagian hak bagi sesuai hak yang diatur. Tuntutan berbuat adil ini juga berlaku bagi setiap siswa dalam kehidupan sebagai siswa di rumah, di sekolah maupun dalam masyarakat dalam masyarakat dituntut pula agar bisa menciptakan rasa keadilan di lingkungannya. Perbuatan yang mencerminkan keadilan dalam berbagai lingkungan tersebut adalah berlaku adil lingkungan rumah. Sebagai anak, setiap siswa dituntut agar senantiasa menciptakan rasa keadilan di lingkungan keluarganya, baik dalam melaksanakan tugas maupun menerima haknya, sesuai dengan aturan orang tua. Misalnya,
rela melaksanakan perintah orang tua, sekalipun lebih berat dari saudara lainnya. B. Berlaku adil di lingkungan sekolah. Contohnya, siap melakukan tugas yang dibebankan, sebelum menuntut teman lain melakukan tugasnya pula, seperti tugas pikir kelas. C. Berlaku adil dalam masyarakat. Dalam pergaulan masyarakat, siswa pun dituntut untuk bisa menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat sekitarnya. Contohnya, tidak meminta, menyogok, memaksa, atau mengancam orang lain agar melakukan sesuatu yang menguntungkan kita. Kesimpulan tentang adil ini adalah seperti yang pertama tadi, menetapkan putusan bukanlah untuk menghukum yang bersalah, tetapi untuk memberikan efek mendidik agar setiap orang terpanggil mematuhinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.